Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Santoso dari kelas D mata kuliah analisis keuangan. Di sini saya akan membahas sedikit tentang analisis keuangan dari PT Pakuwon Jati. Nah, sekedar informasi bahwa PT Pakuwon Jati ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor properti seperti retail, perumahan, komersial, dan perhotelan. Langsung saja kita masuk ke analisisnya. Di sini saya menggunakan analisis aktivitas operasi, di mana terdapat tiga rasio. Rasio yang pertama yaitu gross profit margin atau margin laba kotor. Nah, bisa kita lihat pada tabel bahwa laba bruto PT Pakuwon Jati mengalami kenaikan selama kurun waktu 4 tahun dari tahun 2016 sampai 2019. Tetapi terjadi penurunan yang sangat besar pada tahun 2020. Hal ini juga terlihat dari GPM-nya yang mengalami penurunan sebesar 7,54% dari tahun 2019, yang menunjukkan bahwa kemampuan produksi produknya menurun. Hal tersebut kemungkinan dapat terjadi dikarenakan beban usaha yang setiap tahunnya meningkat lebih besar daripada peningkatan pendapatannya, sehingga menyebabkan penurunan laba. Beban usaha yang semakin besar setiap tahunnya bisa disebabkan oleh banyak faktor, misalnya dampak inflasi, dampak pandemi, dan berbagai dampak lainnya. Untuk rasio yang kedua yaitu operating profit margin atau margin laba operasi. Bisa dilihat pada tabel bahwa laba operasi PT Pakuwon Jati mengalami kenaikan dalam kurun waktu 4 tahun terhitung dari tahun 2016 sampai 2019. Tetapi terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar 28,89% berdasarkan angka OPM-nya. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan pada tahun 2020 mengalami penurunan pada laba usaha dan pendapatan yang sangat drastis dari pendapatan 2019. Dengan penurunan margin laba operasi ini mengindikasikan bahwa perusahaan kurang efisien dalam memaksimalkan laba atau profit dari aktivitas operasi perusahaan. Namun, jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis, Pakuwon Jati mencatatkan laba bersih tertinggi pada tahun 2020 dibandingkan perusahaan properti lain seperti PT Ciputra Development, PT Alam Sutra Realty, dan juga yang lainnya. Hal ini berarti perusahaan melakukan kebijakan serta strategi yang pas untuk merespons dampak pandemi COVID-19. Untuk rasio yang terakhir yaitu net profit margin atau margin laba bersih. Bisa dilihat pada tabel di atas bahwa laba bersih tahun berjalan PT Pakuwon Jati mengalami pertumbuhan yang semakin baik selama kurun waktu 2016 sampai 2015. Sempat mengalami penurunan pertumbuhan laba sebesar 14,60% year on year pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 laba bersih PT Pakuwon Jati tercatat hanya 1,11 triliun. Nilai tersebut turun 65,46% dibanding laba bersih tahun 2019 yang capai 3,23 triliun. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia yang membuat kinerja Pakuwon Jati tertekan. Akibat hal tersebut, pendapatan Pakuwon Jati menyusut pada semua lini bisnis, terutama disebabkan oleh turunnya penjualan kondominium dan kantor secara tahunan dari 3,04 triliun di tahun 2019 menjadi 1,19 triliun di tahun 2020. Nah, jika dilihat dari angka NPM-nya atau net profit margin-nya, Pakuwon Jati mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Walaupun pada tahun 2019 mengalami puncaknya dengan NPM di angka 44,98%. Margin laba neto yang turun tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan kurang baik dalam mengefisienkan biaya operasionalnya. Sekian pemaparan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.